Hai, welcome to my video tugas kampus. Hello everyone. Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Yohana Wiswati dari Universitas Teknokrab Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sistem input dan output atau sistem I/O. Materi ini penting karena seluruh aktivitas komputer, mulai dari menerima perintah hingga menghasilkan keluaran, bergantung pada mekanisme I/O yang diatur oleh sistem operasi. Dalam penggunaan komputer dalam sehari-hari, sebenarnya terdapat dua aktivitas utama yang berlangsung, yaitu pengolahan data dan berpindah data. Contohnya adalah ketika kita mengetik, itu merupakan proses input, lalu ketika tulisan itu tersebut muncul di layar, itu merupakan proses output. Seluruh mekanisme perpindahan data seperti ini diatur oleh sistem input-output sistem operasi, sehingga tanpa sistem tersebut, komputer tidak dapat beroperasi secara normal. Lalu sebenarnya apa itu sistem input-output? Sistem input-output adalah bagian dari sistem operasi yang bertanggung jawab untuk menghubungkan perangkat-perangkat eksternal dengan CPU dan memori. Fungsi utamanya adalah memastikan bahwa aliran data dari dan ke perangkat berjalan dengan teratur, aman, dan efisien. Lalu, apa peran sistem operasi dalam input-output? Sistem operasi berperan sebagai pengelola seluruh aktivitas input dan output. OS mengatur bagaimana data diterima dari perangkat input, diproses oleh CPU, lalu dikirimkan kembali melalui perangkat output. OS juga memastikan bahwa komunikasi antar perangkat berlangsung tanpa konflik, sehingga seluruh proses dapat berjalan dengan lancar. Lalu terdapat tiga komponen utama yang mendukung terjadinya komunikasi antar perangkat dan komputer. Yang pertama adalah port, yaitu titik fisik tempat perangkat dihubungkan. Yang kedua adalah bus, yakni jalur yang digunakan data untuk berjalan di dalam komputer. Dan yang ketiga adalah controller, yaitu pengendali yang mengatur cara sebuah perangkat berkomunikasi dengan sistem. Sebagai contohnya, kita menghubungkan flash disk ke port USB. Port USB sebagai pintu masuk, bus menjadi jalur lalu lintas data, dan controller mengatur proses pengiriman data antar perangkat. Proses ini terjadi secara cepat dan terstruktur berkat sistem I/O. Lalu ada pemetaan memori I/O. CPU berinteraksi dengan perangkat melalui register yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara. Saat ini, teknik yang paling banyak digunakan adalah memory map I/O, di mana register perangkat dipetakan seperti bagian dari memori sehingga CPU dapat mengaksesnya lebih cepat. Pendekatan ini meningkatkan efisiensi dalam pengiriman data. Adapun polling. Polling merupakan metode di mana CPU terus memeriksa apakah perangkat siap digunakan. Namun, metode ini kurang efisien untuk perangkat yang lambat karena CPU dapat membuang banyak waktu hanya untuk menunggu. Sebaliknya, ada interupsi. Pada metode interupsi, perangkatlah yang memberi sinyal kepada CPU ketika siap diproses. Hal ini jauh efisien karena CPU dapat melakukan tugas lain sambil menunggu. Selain itu, interupsi memiliki sistem prioritas sehingga peristiwa penting dapat diproses lebih dahulu. Oke, pada saat interupsi ada gambarnya. Kita bisa lihat pada gambar ini, pada tabel yang menunjukkan berbagai jenis interupsi pada CPU. Intinya, interupsi itu punya prioritas. Jadi, kalau ada peristiwa penting seperti error atau gangguan, itu akan didahulukan. Tabel di sebelah kanan menunjukkan nomor-nomor interupsi beserta jenis gangguannya. Nomor 0 sampai 31, interupsi yang bersifat error atau kondisi kritis, dan nomor 32 sampai 225 adalah interupsi dari perangkat yang bisa diatur atau dimatikan sesuai kebutuhan. Sistem operasi memakai interupsi ini untuk menangani panggilan sistem, mengatasi kesalahan seperti page fault, dan mengatur perangkat. Jadi, lewat interupsi ini, sistem bisa merespon kejadian penting dengan cepat. DMA atau Direct Memory Access memungkinkan transfer data dalam jumlah besar tanpa membebani CPU. CPU hanya memberikan instruksi awal, kemudian proses transfer data dilakukan oleh DMA secara mandiri. Hal ini meningkatkan performa, terutama saat menangani perangkat penyimpanan dan jaringan. Pada saat akses DMA terdapat gambar, kita bisa lihat pada gambar. Gambar ini menunjukkan bahwa DMA membuat proses pemindahan data tidak harus lewat CPU terus-menerus. Jadi cara kerjanya itu simpel.
CPU hanya diberikan perintah di awal, lalu DMA yang melanjutkan tugas memindahkan data dari perangkat ke memori. Karena prosesnya tidak lewat CPU jadi tidak terbebani dan bisa mengerjakan hal lain. Itu sebabnya DMA membuat sistem lebih cepat, terutama saat membaca atau menulis data dari hard disk atau SSD. Device Driver. Untuk memastikan sistem operasi dapat berkomunikasi dengan berbagai jenis perangkat, digunakan Device Driver. Driver bertugas menerjemahkan instruksi sistem operasi menjadi bahasa yang dipahami oleh perangkat. Karena itu, meskipun perangkat berbeda-beda, sistem operasi tetap dapat menggunakannya dengan cara yang seragam. Jenis I/O tambahan. Ada pula beberapa jenis I/O tambahan seperti I/O jaringan, pengatur waktu atau timer, serta I/O no blocking dan asinkron yang memungkinkan aplikasi tetap berjalan tanpa harus menunggu proses I/O selesai. Subsistem I/O. Di dalam kernel terdapat subsistem I/O yang bertanggung jawab mengatur antrian permintaan I/O, buffering, caching, spooling, hingga penanganan kesalahan. Semua ini bertujuan agar proses input-output dapat berjalan dengan cepat dan stabil. Jadi, kesimpulan secara keseluruhan, sistem I/O merupakan bagian penting dari sistem operasi. OS memastikan setiap perangkat dapat berkomunikasi dengan CPU secara efisien. Interupsi membuat proses lebih responsif, DMA meningkatkan performa transfer data, dan driver memastikan kompatibilitas perangkat. Baik, demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang sudah menonton. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Thank you udah nonton video aku. Jangan lupa di like. Bye bye guys.